Hai ladies, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Cynthia dan rambut baru aku. Kalau misalnya ladies ngikutin aku lewat Facebook atau mungkin lewat Instagram kali ya, mungkin ladies sudah ngeliat kalau rambut aku ini baru. Anyway, hari ini aku nggak mau berbasa-basi cukup lama karena hari ini adalah hari dimana aku menjawab semua pertanyaan ladies yang menumpuk yang ada di mana-mana. Karena udah banyak banget yang nanya, tapi aku nggak ngejawab. Memang aku sengaja nggak ngejawab supaya aku bisa ngelihat semua pertanyaannya. Aku gabungin jadi satu dan akhirnya nanti aku jawab dalam video ini. So ladies, ini adalah video khusus untuk pertanyaan kalian yang ada di YouTube. Kalau misalnya pertanyaan kalian tanya di SFM, Instagram maupun di Facebook, aku akan jawab di part yang kedua. Jadi video ini akan ada dua part. So ini adalah part yang pertama. Kalau misalnya ladies punya pertanyaan dan udah tanya di YouTube, dan selamat menonton. Mungkin pertanyaan ladies akan aku jawab sekarang. So, ayo kita mulai dengan pertanyaan yang paling pertama. Pertanyaan pertama dari Lintang T. Sekar. Bagaimana kalau make up dengan satu produk, misalnya Wardah? Kasih video dong kak untuk satu produk Wardah dan cara mengatasi komedo dan kulit berminyak, baiknya make upnya gimana? Aku belum tahu sama sekali tentang make up, mohon dijawab ya kak Cynthia cantik. Makasih buat pertanyaannya Lintang. Kalau makeup dengan satu produk sih aku oke aja sih. Cuman aku lebih suka yang namanya bereksplorasi dengan banyak-banyak makeup sih. Jadi mohon maaf kalau misalnya makeupnya selalu campur-campur karena ya namanya kalau udah gila makeup kali ya, mungkin aku bisa bilang kalau diri aku sendiri gila makeup. Jadi aku senang banget yang namanya eksplorasi sama makeup. Terus kalau misalnya komedo dan kulit berminyak, baiknya gimana? Nanti aku akan kasih video ya. Kalau misalnya untuk kulit berminyak sih sebaiknya sering-sering aja cuci muka. Kalau misalnya biasanya cuma 2 kali sehari, mungkin bisa coba yang namanya 3 kali sehari. Dan coba untuk yang namanya bawa kertas minyak selalu di tas kalian supaya bisa buat ya di pack gitu biar mukanya nggak cepet berminyak gitu. Dan untuk masalah komedo dan sebagainya nanti aku akan buat videonya cara untuk menghilangkan komedo. Oke, thank you Lintang. Pertanyaan yang kedua adalah dari Eva Tumorang. Hai Eva, hai kak, aku mau nanya nih, aku kan jaga warnet nih tiap hari. Kebetulan warnetnya pas di pinggir jalan besar. Pastinya kendaraannya nonstop dong, jadi muka aku kena debu terus tiap hari. Jadi yang mau aku tanyain ke kakak, bedak apa sih yang harus aku pakai agar muka aku bisa ditutupi dari abu, tapi jangan bedaknya yang berlawanan dengan jerawat aku. Soalnya muka aku sensitif dengan bedak make up. Kalau nggak cocok dengan muka aku, akan menimbulkan jerawat. Thanks kak, aku tunggu jawabannya ya. Hai Eva, sebenarnya itu bukan masalah bedaknya. Karena aku rasa sih semua bedak pasti digunakan untuk melindungi kulit kita yang dari yang namanya debu-debu dan abu-abu kali ya. Yang masalah itu adalah gimana perawatan wajahnya. Kalau misalnya emang udah tahu kalau tempatnya memang banyak berdebu atau gimana, sering-seringlah untuk namanya cuci muka dan merawat wajah kita dengan baik dan benar sih. Terus kalau misalnya mukanya sensitif, aku saranin coba Marks Beauty Powder aja. Kalau misalnya memang takut, mungkin coba untuk bedak bayi kali ya, karena dia kan terbukti secara dermatologis atau apalah itu hypoallergenic, jadi aman buat kita semua. Dan kalau misalnya belum sih aku saranin memang untuk coba ke dokter kecantikan, apalagi kalau buat kulit yang sensitif banget ya, karena kan sebenarnya kulit aku nggak sensitif, jadi aku kurang tahu banyak sih untuk kulit sensitif. Oke, thank you Eva. Pertanyaan selanjutnya dari Mega NC. Hai Mega, kakak mau nanya dong, kalau bibirnya hitam cocok pakai lipstick yang kayak gimana? Terus biar lipstick tahan lama itu kayak gimana? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup banyak ditanya oleh semua ladies dimanapun itu. So, kalau misalnya bibirnya hitam, aku saranin untuk yang namanya pakai foundation, BB cream atau concealer di bagian bibir. Kenapa? Dengan kayak gitu, kalian akan menghilangkan warna bibir kalian sendiri. Jadi pakai aja di seluruh bibir. Terus habis itu kalau udah pakai lip balm, karena biasanya kandungannya BB cream foundation itu akan menyebabkan bibir kita kering. Pakai lip balm, setelah itu baru pakai yang namanya lipstick. Nah, untuk lipstick yang tahan lama itu kayak gimana? Kalian bisa aja pakai lipstick, terus habis itu ambil tisu, di blot,
istilahnya ditempelin lah di tisu pertama kali, terus habis itu baru dipakein lagi lipstiknya. Dengan kayak gitu dia itu akan yang namanya menempel seharian di bibir kita. Mungkin nggak bertahan seharian kali ya, apalagi kalau misalnya kita itu yang namanya makan, minum, dan beraktivitas. Itu sebenarnya kalau lipstick sih nggak ada yang tahan lama. Mungkin kalau mau coba yang namanya lip tint atau balm stain dari Revlon aja. Oke. Thank you Mega. Pertanyaan selanjutnya dari Bunga Palupi. Aku mau muka aku tetap fresh tanpa bantuan eyeshadow dan blush on dan nggak pakai ribet. Kasih tahu juga dong kisaran harga pelembab dari Skin Food Honey yang kamu pakai itu. Terus eyeliner yang bagus pakai apa? Jangan lupa kisaran harganya sama produk apa yang bagus buat ngecilin pori-pori. Thanks. Hai Bunga, yang pertanyaannya cukup banyak banget. Kalau misalnya muka kamu pengen tetap fresh tanpa bantuan eyeshadow dan blush on, aku punya 3 cara. Yang pertama adalah pastiin aja kalau misalnya perawatan wajah kamu itu benar-benar serius. Kayak misalnya bagian bawah mata ini kan biasanya yang bikin kita itu kelihatan gak fresh. Rawatlah dengan baik-baik. Coba cari krim mata yang di luar sana kayak La Mer, punyanya Lancome, atau punyanya Etude House. Biasanya Etude House udah ngeluarin eye cream juga. Jadi cobalah untuk menghilangkan lingkaran bawah mata kalian di bawah sini. Terus habis itu juga coba untuk yang namanya pakai pelembab yang cocok dengan tipikal muka kalian. Sehingga nanti kalau misalnya udah benar-benar kalian perawatan dengan rajin dan benar-benar teratur, itu nanti akan kelihatan kalau muka kalian itu glowing dan lebih fresh daripada yang sebelumnya. Yang kedua, kalau misalnya emang nggak bisa kali ya, coba untuk yang namanya pakai eyeliner. Kan ini kan nggak ada eyeshadow dan blush on ya. Coba yang namanya pakai eyeliner, karena eyeliner itu sangat ngefek banget untuk yang memberikan kesan mata itu lebih gede. Dan kalau misalnya emang kulit kalian dan mata kalian itu udah nggak bisa membantu sama sekali, coba yang namanya pakai lipstick yang warnanya benar-benar cerah atau ngejreng. Karena dengan kayak gitu itu akan mengalihkan perhatian orang lain. Kayak mereka nggak akan ngelihat muka kita yang capek, mereka akan lebih memperhatikan ke bagian bibir kita yang lebih fresh dan lebih cerah daripada yang sebelumnya. Tips yang ketiga aku adalah dengan yang namanya potong rambut. Buat kamu nih Bunga, mungkin aku lihat di avatarnya atau di fotonya itu kurus kali ya, aku berasumsi kurus. Coba dipotong rambutnya itu dengan model bob. Kalau bob kan lebih berisi dan lebih kelihatan lebih fresh daripada yang sebelumnya. Tapi buat kalian yang tubuhnya agak gendut, mungkin bisa coba untuk minta di shaggy. Karena dengan shaggy itu mereka akan membentuk suatu yang namanya shading. Jadi shading melalui rambut, shading muka melalui rambut. Sehingga kalau misalnya dilihat, nanti itu bisa kelihatan muka kita itu lebih tirus dengan hanya potongan rambut aja. Kalau misalnya emang orang salonnya bagus dan dia ngerti, dia pasti akan bisa membentuk wajah kita lebih tirus dengan gaya potongan rambutnya. Terus pelembab dari Royal Honey Skin Food itu Royal Honey Hydro Essence dan Royal Honey Hydro Cream dari Skin Food itu kisarannya 200-an. Aku beli di LC Makeup. Kalau di counternya di Skin Foodnya sendiri mungkin 400-an sampai 500-an ya per barangnya. Kalau di LC Makeup sih per barangnya 200-an aja. Terus eyeliner yang bagus apa? Tergantung sih kamu nanyanya apa. Kalau misalnya yang pensil, aku saranin yang paling bagus menurut aku ya itu Silky Girl Gel Pen Liner. Harganya 90 ribuan. Terus produk yang buat ngecilin pori-pori itu apa? Rasanya produk yang buat ngecilin pori-pori itu banyak deh ya. Kayak masker juga ada, terus abis itu krim-krim juga ada, terus toner juga ada. Jadi aku rasa sih banyak kali ya. Dan itu kalau misalnya kalian memang mau, coba fokuskan ke produk Korea. Karena Korea kan lebih ke perawatan wajahnya ya. Jadi mereka akan mungkin lebih fokus ke bagian ke masalah-masalah kulit yang kayak gitu-gitu deh, daripada make upnya sendiri sih. Wah, selanjutnya, Kak, gimana caranya biar warna kulit mukanya merata? Muka aku pernah luka jadi kelihatan sedikit bekasnya. Gimana cara nutupinnya ya? Hai Anissa Ananda. Buat aku sih, kalau misalnya itu tergantung bekas lukanya itu kayak gimana. Mungkin kalau bekas lukanya merah, coba concealer yang warnanya hijau. Kalau nggak salah sih Revlon, Oriflame pernah ngeluarin concealer yang warnanya hijau. Mungkin coba aja pakai concealer hijau itu di bekas lukanya yang warna merah. Kalau misalnya bekas lukanya itu kayak hitam kebiru-biruan, coba cari concealer atau foundation yang warnanya
orange kayak warna salmon gitu. Dengan gitu dia akan menetralisir bagian bekas lukanya, sehingga setelah itu kamu bisa nutupin dengan yang namanya pakai bedak atau mungkin yang pakai foundation atau BB cream. Selanjutnya dari Felinili, Ci mau tanya saran make up untuk muka yang berpori-pori besar itu gimana ya? Bagaimana cara untuk memperkecil pori-pori itu? Hai Felinili, untuk tips cepet aja, nanti aku akan buatin videonya. Tapi untuk tips cepat, tiap pagi kamu siapin aja es batu. Sesudah cuci muka, es batu itu coba untuk yang namanya digosok-gosokin di sekitar wajah yang pori-porinya gede. Dengan gitu, karena kulit kita kedinginan di bagian wajah yang pori-pori gede itu, dia akan yang namanya mengkerut dan mengecil gitu. Kalau misalnya enggak, bisa coba yang namanya pakai putih telur dicampur dengan lemon. Itu kalau misalnya muka kamu itu berminyak dan berjerawat. Kalau mukanya kulitnya kering, mungkin bisa coba untuk campur dengan madu supaya wajah kita itu nggak benar-benar kering-kering banget gitu. Untuk dijadiin sebagai masker aja, biarin selama 10-15 menit, terus habis itu dicuci aja mukanya gitu. Terus saran untuk yang berpori-pori besar, aku saranin untuk pakai pore cover. Nah, kalian bisa coba cari di googling kali ya, kan udah banyak banget produk pore cover produk pore cover itu sendiri. Jadi ya, selamat mencari. Pertanyaan selanjutnya dari Naftalia Lim. Hai, tanya dong, pakai fondi dulu atau langsung bedak? Soalnya di videonya nggak ada pemakaian fondi. Replay ya, thanks. Hai Naftalia, emang ada saat dimana aku pengen pakai concealer aja terus langsung pakai bedak, ada saat dimana aku pengen pakai foundation atau apa. Sebenarnya ini tergantung kreativitas kita aja sih. Maksudnya kita pengennya lapisannya tebel atau enggak. Karena kapan lalu aku kepengennya lebih natural, jadi aku langsung concealer dan bedak. Kalau misalnya pengen lapisannya memang lebih gede, mungkin untuk acara seharian atau acara ke pesta, mungkin bisa pakai fondi dulu baru pakai bedak. Pertanyaan selanjutnya dari Evi Rahmadani. Hai Evi, Pixi BB cream atau wadah BB cream? Belum banyak review nih, muka kusamku nih, apalagi aku pakai jilbab. Ada saran atau tips? Sebenarnya aku belum pernah nyoba dua-duanya sih, tapi kalau misalnya aku disuruh milih, mungkin aku akan milih Wardah, karena Wardah itu dia mungkin warna pilihannya lebih banyak ya. Kalau Pixi waktu itu aku ngeliatnya cuma 2, yang ada highlighternya atau ada shimmeringnya, atau yang nggak ada. Udah gitu aja, dan dia nggak ada testernya. Buat Wardah menurut aku dia punya nilai plus karena dia ada counternya. Ada beberapa sih yang ada counternya di mall-mall. Jadi kita tuh bisa nyoba testernya, kita bisa nanya-nanya ke SPG-nya. Jadi kita bisa leluasa. Kalau buat aku sih mending Wardah. Kalau buat jilbab, kalau misalnya kulitnya kusam, ya itu coba deh cari BB cream yang 1 atau 2 warna lebih terang daripada warna kulit kita. Kalau misalnya pengen natural, cari yang warnanya itu hampir sama dengan warna kulit kita. Dari Ayunda, Sin, gimana cara merias wajah untuk menutupi flek hitam ya? Hai Ayunda, buat menutupi flek hitam itu pertama pakai yang namanya BB cream atau foundation aja. Kalau misalnya memang udah agak parah, baru ditutupi dengan concealer, abis itu baru dipakein bedak, gitu aja. Pertanyaan selanjutnya dari Kartika Nurlaila. Apa bedanya BB cream dan CC cream? Tolong jelasin macam-macam kuas dan fungsinya ya. Makasih. Wah, kuas dan fungsinya mungkin ini akan panjang banget, jadi nanti aku akan buat satu video sendiri ya. Bedanya BB cream dan CC cream itu sebenarnya dikit banget bedanya, nggak ada bedanya sih, cuman orang kecantikan aja yang memang buatnya itu lebih terfokuskan. Kalau BB cream atau CC cream itu mungkin udah bisa digunain untuk 13 tahun ke atas. Tapi untuk CC cream itu biasanya digunain untuk 20 tahun atau 25 tahun ke atas. Karena CC cream mengandung krem anti-aging, dimana itu memang dikhususkan untuk kita yang mencegah kerutan dini. Kalau misalnya kalian nih masih 13 tahun, masih 16 tahun, masih 18 tahun, coba hindari yang namanya CC cream. Kalau BB cream itu kan biasanya dia cuma punya pelembab sama SPF sama kandungan foundation itu sendiri. Kalau CC cream itu dia udah ada tambahan krem anti-agingnya. So hati-hatilah kalian.